to my video. Perkenalkan, nama saya Faiz Kamaldia. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis, manfaat, kualitas, dan masalah lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. 1. Lingkungan. Pengertian lingkungan dari beberapa ahli. Menurut United Nations Environment Program atau disingkat UNEP, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk benda mati dan hidup serta aspek fisik, kimia, biologis. Menurut Johan P. Holden, lingkungan adalah semua faktor fisik, kimia, dan biologi eksternal yang memengaruhi makhluk hidup. Menurut Aldo Leopold, lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari semua organisme hidup dan lingkungan fisik mereka serta interaksi yang terjadi di antara mereka. Menurut Barbara Ward dan Reinders, lingkungan adalah tempat di mana manusia hidup, termasuk udara, air, tanah, dan makhluk hidup lainnya. Pengertian ekosistem dari beberapa ahli. Menurut Euge P. Odum, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisasi hidup dan lingkungan fisik mereka serta interaksi yang terjadi di antara mereka. Menurut G. Evelyn Hustosian, ekosistem adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari suatu komunitas organisasi hidup dan lingkungan fisik yang saling terikat. Menurut Peter Dimore, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan fisik mereka serta perubahan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Pengertian etika lingkungan dari beberapa ahli. Menurut Aldo Leopold, etika lingkungan adalah tentang bagaimana kita seharusnya berpolitik laku terhadap lingkungan, termasuk cara kita merawatnya dan menjaga keberlangsungan hidup di dalamnya. Menurut Ernest Ness, etika lingkungan adalah tentang pemikiran moral yang melihat manusia sebagai bagian dari alam, bukan sebagai pengendali alam. Menurut Peter Singer, etika lingkungan adalah tentang cara kita memperlakukan makhluk hidup, termasuk manusia, hewan dengan mempertimbangkan konsep kesetaraan dan keadilan. Jenis-jenis lingkungan hidup. Jenis-jenis lingkungan hidup. 1. Lingkungan biotik, 2. Lingkungan abiotik, dan 3. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua organisme hidup atau makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Dalam lingkungan abiotik, organisme saling berinteraksi satu sama lain melalui jaringan makanan, persaingan, simbiosis, dan kompetisi. Macam-macam lingkungan biotik ada produsen, konsumen, dan pengurai. Lingkungan abiotik adalah komponen lingkungan yang bersifat non-hidup atau tidak bernyawa. Lingkungan biotik terdiri dari beberapa faktor fisik dan kimia di lingkungan, serta udara, air, tanah, cahaya, matahari, dan unsur kimia seperti nitrogen dan karbon dioksida. Beberapa faktor abiotik penting yang mengaruh keberlangsungan kehidupan di bumi antara lain suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, dan pH tanah. Lingkungan sosial budaya dalam suatu ekosistem adalah aspek penting yang mempengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Lingkungan sosial budaya mencakupi interaksi sosial antar individu dan antar organisme, sistem nilai dan norma yang dipegang oleh suatu kelompok, serta budaya dan adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat. Interaksi sosial antar individu dan antar organisme dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup organisme di ekosistem. Macam-macam lingkungan biotik. Produsen dalam lingkungan biotik adalah organisme yang mampu menghasilkan energi dari lingkungan biotik melalui proses fotosintesis. Kedua, konsumen. Dalam lingkungan biotik, konsumen adalah organisme yang memanfaatkan energi yang telah dihasilkan oleh produsen untuk mendapatkan kebutuhan nutrisi dan energi mereka. Pengurai dalam lingkungan biotik adalah organisme yang bertanggung jawab untuk mendaur ulang bahan-bahan organik yang telah mati dan membusuk menjadi senyawa anorganik. Macam-macam lingkungan abiotik. Air merupakan unsur penting dalam lingkungan abiotik karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan organisme di dalamnya. 2. Tanah adalah salah satu unsur penting dalam lingkungan abiotik. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri dari beberapa material organik dan anorganik. 3. Udara merupakan unsur penting dalam lingkungan abiotik yang sangat berpengaruh bagi kehidupan organisme di dalamnya. Udara terdiri dari campuran gas seperti oksigen, nitro, argon, dan karbon dioksida. Cahaya matahari adalah salah satu unsur penting dalam lingkungan abiotik. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi karena tanaman dan mikroorganisme dapat merubah cahaya matahari. Kelembapan adalah salah satu unsur penting dalam lingkungan abiotik. Kelembapan mengacu pada kadar air yang terdapat dalam udara atau tanah, dan lain-lain. Kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan merujuk pada kondisi atau keadaan lingkungan yang meliputi komponen-komponen seperti air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Kualitas lingkungan yang baik mencerminkan bahwa kondisi lingkungan tersebut mendukung kesejahteraan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH adalah salah satu metode pengukuran kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menentukan tingkat keberhasilan program pengolahan lingkungan.
yang mempengaruhi kualitas lingkungan. 1. Faktor alam. Faktor alam berupa iklim, contoh suhu udara, cuaca, kelembapan dan tekanan udara, perubahan cuaca. Contohnya banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kekeringan. Kesuburan tanah. Kesubur tanah ditentukan oleh kandungan nutrisi, kandungan bahan organik, pH tanah, dan drainase. Erosi. Erosi, pelepasan pengangkutan material, tanah, air, atau gletser. Aktivitas gunung berapi. Faktor yang mempengaruhi karena adanya erupsi gunung berapi yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar. Faktor sosial budaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tradisi masyarakat setempat. Tradisi masyarakat setempat dapat mempengaruhi perilaku atau kebiasaan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Masalah lingkungan. 1. Global warming. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca. Kedua, pencemaran udara terjadi karena udara yang normal tercampur oleh zat-zat kimia, partikel, dan zat berbahaya lainnya. Pencemaran air. Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh penambahan zat-zat berbahaya yang tidak diinginkan ke dalam air, baik oleh aktivitas kimia maupun alami. Pencemaran pantai dan laut. Pencemaran ini terjadi karena limbah polutan masuk ke dalam air laut menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan dampaknya negatif pada manusia. Pencemaran tanah yang terjadi ketika bahan kimia dan limbah organik dan anorganik lainnya menyebar dan meresap dalam lapisan tanah menyebabkan kerusakan atau degradasi dan lain sebagainya. Manfaat lingkungan. Lingkungan memang memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ada beberapa alasan mengapa lingkungan memiliki manfaat bagi manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan dasar manusia. Lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia seperti air, makan, udara, dan tanah tempat tinggal. Tanpa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kehidupannya akan terancam. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Lingkungan sebagai penyedia oksigen. Lingkungan sebagai penyedia tanah.